Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah dinamika litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan di semester 1, yaitu tentang objek studi geografi. Ada yang namanya geosfer. Geosfer adalah lapisan-lapisan penyusun bumi. Dan 5 lapisan geosfer yang ada di bumi adalah yang pertama litosfer, yang kedua atmosfer, ketiga hidrosfer, yang keempat biosfer, dan yang kelima adalah antroposfer. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah litosfer. Selamat menyaksikan. Kita mulai dengan kerak benua atau continental crust. Jadi ini adalah lapisan terluar dari bumi yang membentuk lapisan benua. Selanjutnya, lapisan ini mempunyai ketebalan kurang lebih 20-70 km ke dalam bumi. Dan massa jenisnya adalah kurang lebih 2,7 gram per cm kubik. Lapisan ini juga biasanya disebut sebagai lapisan sial karena terdiri dari logam aluminium dan silium. Selanjutnya, lapisan ini bersifat padat karena terdiri dari batuan granit, batuan andesit, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Kita lanjutkan dengan kerak samudra atau ocean crust. Jadi ini adalah lapisan permukaan bumi juga, namun lokasinya terdapat di bawah permukaan air laut atau di bawah samudra dan memiliki ketebalan kurang lebih 5-10 km ke dalam bumi. Massa jenisnya lebih berat dibandingkan dengan kerak benua tadi. Jadi massa jenisnya kurang lebih 3 gram per cm kubik. Lapisan ini juga bisa disebut sebagai lapisan sima karena terdiri dari logam silium dan magnesium. Kita bisa membedakan antara kerak benua dan samudra dengan mudah hanya dengan melihat posisinya saja. Apakah di bawah permukaan air laut atau di bawah permukaan air laut. Massa jenisnya lebih ringan atau lebih berat. Lalu susunan logamnya terdiri dari apa? Sial atau sima, seperti itu. Selanjutnya, di bagian bawah dari kerak bumi ada yang namanya lapisan selubung atau mantel bumi. Selubung, mantel, atau earth mantle adalah merupakan lapisan terbesar di bawah kerak. Lapisan ini mencakup sekitar 84% volume dari bumi. Tebal lapisan mantel mencapai 2.900 km. Mantel tersusun atas besi, aluminium, kalsium, magnesium, silikon, dan oksigen. Pada lapisan ini terdapat magma yang dominan dan bersifat plastis atau dapat berubah-ubah dan bergerak. Selubung bumi terdiri atas campuran berbagai komposisi dengan suhu yang tinggi. Pada kedalaman lapisan yang berbeda, suhunya juga akan berbeda. Suhu terendah terdapat di bagian bawah kerak dan makin panas apabila mengarah ke dalam inti. Mantel bumi terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu mantel atas atau upper mantle, zona transisi, dan mantel bawah atau lower mantle. Lapisan mantel atas ini berada pada ketebalan 7 km di bawah kerak samudra atau 35 km di bawah kerak benua hingga kedalaman 410 km. Zona transisi pada ketebalan 410 hingga 660 km. Lalu mantel bawah terdapat pada kedalaman 660 km hingga 2900 km. Mantel bagian atas umumnya memiliki tekstur yang padat, tetapi mengandung banyak magma yang panas. Suhu mantel bagian atas kurang lebih 1300 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Mantel bagian atas dicirikan oleh sebaran gelombang gempa rendah. Lapisan ini terdiri atas eklogit atau peridolit yang kaya dengan Fe, Mg, Ca, Na, dan silikat aluminium.
Mantel bagian atas juga sering disebut sebagai astenosfer. Selanjutnya mantel transisi atau bagian tengah, bersifat gel atau semi solid, dan sebenarnya lapisan tengah ini juga masih bagian dari mantel bagian atas. Dan yang ketiga adalah mantel bagian dalam atau bagian bawah. Mantel bagian bawah yang paling tebal disebut sebagai mesosfer dengan ketebalan sekitar 2550 km. Mesosfer bersifat padat. Suhu mantel bagian dalam atau bagian bawah ini kurang lebih adalah 1500 derajat Celcius hingga 3000 derajat Celcius. Fungsi utama dari lapisan selubung atau mantel bumi adalah untuk melindungi inti bumi. Dan sekarang adalah struktur yang terdalam di bagian bumi, yaitu inti bumi. Sebagian besar inti bumi terdiri atas nikel dan besi. Oleh karena itu, inti bumi sering disebut sebagai lapisan nif, yang berarti nikelum atau nikel dan ferrum atau besi. Lapisan inti ini juga biasa disebut sebagai barisfer yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lapisan inti luar atau outer core dan lapisan inti dalam atau inner core. Lapisan inti luar tebalnya sekira 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Sementara itu, inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekira 2700 km. Inti dalam suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana apabila kita membuat sebuah lubang yang besar lalu kita gali sampai ke dalam bumi? Apakah nanti kita akan bisa menembus sampai ke bagian bumi yang lainnya? Setelah belajar tadi, saya yakin kalian sudah tahu jawabannya seperti apa. Lapisan bumi mempunyai tekstur yang berbeda-beda. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang padat, ada yang cair, ada yang lembek. Jadi kalian pasti tahu apa yang akan terjadi apabila kita menggali lubang yang terlalu dalam. Sebenarnya kita bisa melihat gambaran dari struktur bumi yang sederhana hanya dengan merebus telur, baik itu telur burung puyuh, telur ayam, ataupun telur itik. Bagian dari kulit telur bisa kita ibaratkan sebagai kerak bumi yang keras. Selanjutnya, di bawah dari kulit telur tadi terdapat lapisan yang berwarna putih. Jadi lapisan itu bisa kita ibaratkan sebagai lapisan selubung atau mantel bumi. Dan yang terakhir, bagian telur yang berwarna kuning bisa kita ibaratkan sebagai inti dari bumi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.